Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat semua, sekarang ini saya akan menyambungkan lagi pembahasan saya tentang perbedaan Salafi dengan Aswaja, yang dimana dalam video sebelumnya, saya telah membahas tentang bagaimana perbedaan fikih, tentang apakah ruh orang yang sudah meninggal dengan ruh orang yang masih hidup, masih bisa bertemu dalam sebuah mimpi, di saat orang yang hidup sedang tertidur. Maka sekarang saya akan melanjutkannya tentang perkara alam barzah, yang cukup lumayan juga perbedaan pemahamannya tentang perkara ini antara yang dipahami oleh orang-orang Salafi dengan orang-orang Aswaja. Saya kira mungkin ada beberapa orang di kalangan Aswaja yang meyakini bahwa ruh orang-orang di keluarga kita yang sudah meninggal itu di waktu di malam Jumat atau di hari Jumat akan mendatangi kita dan menangis, memohon doa dari keluarganya yang masih hidup, agar amalnya bertambah dan membantunya di alam kuburnya, ringan dari cobaan di alam kuburnya. Namun dalam kalangan orang-orang Salafi, hadis itu juga munkar atau sangat lemah, yang dimana bahkan hadis itu tidak pernah dipakai oleh para imam mazhab, termasuk Imam Syafi'i pun tidak memakai hadis ini. Dan di kitab-kitab para sunan pun tidak tercatat, seperti Sunan Tirmizi dan Sunan Abu Dawud tidak tercatat, yang sehingga pembahasan tentang hadis ini sangat jarang sekali dikemukakan oleh orang-orang Aswaja, dan termasuk juga hadis tentang sedekah yang diperuntukkan untuk orang yang meninggal, yang mana sedekah di hari pertama Allah akan melipatkan amalan dari sedekah itu menjadi sedekah 3 hari. Dan sedekah di hari ketiga juga Allah akan melipat gandakan setara dengan sedekah 7 hari. Dan sedekah 7 hari itu Allah akan melipat gandakan amalan sedekah itu menjadi 1 bulan. Dan sedekah sebulan Allah akan melipat gandakan menjadi 100 hari. Dan seterusnya sampai sedekah 100 hari juga Allah akan melipat gandakan menjadi 1000 hari. Dan hadis ini pun sama seperti hadis yang tadi, yang mana sama juga derajatnya sangat lemah. Dan sebenarnya banyak sekali hadis-hadis yang cukup bermasalah derajat kesahihannya pada pandangan orang-orang Salafi. Namun hal ini agak disayangkan sudah banyak berkembang pada banyak masyarakat kita. Seperti hadis semisalnya, yang mana ruh orang yang meninggal di keluarga kita itu bisa melihat kondisi dan perilaku kita di dunia ini. Apakah kita sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja, atau apakah kita berperilaku soleh, ataukah kita berperilaku dengan banyak melakukan kemaksiatan. Ruh orang-orang dari keluarga kita yang sudah meninggal itu bisa melihat kita, dan kalau kita terpuruk hidupnya atau hidup bergelimang dosa dan maksiat, maka ruh orang di keluarga kita yang meninggal itu juga akan sedih melihat kondisi dan tingkah kita, yang mana hadis itu juga bermasalah dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran ilmu. Namun pada perihal ruh orang yang sudah meninggal bisa saling bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal lagi di alam barzah. Hal ini baik orang di kalangan Aswaja dan orang-orang di kalangan Salafi sepakat untuk membenarkan, kecuali orang-orang kafir dan munafik yang tidak bisa saling bertemu, yang dikarenakan ruh mereka disibukkan dengan azab kubur sampai hari kiamat tiba. Yang mana perihal ini banyak didukung dengan dalil-dalil yang kuat untuk membenarkan perkara ini. Yang mana kondisi ruh para kaum mukminin pun di alam barzah berbeda-beda pula, seperti para syuhada pun berbeda-beda tingkatannya, seperti dalam hadis dijelaskan. Para syuhada itu berada di pinggir sungai di pintu surga, berada dalam kubah yang hijau. Bagi mereka keluarlah rezeki mereka dari surga setiap pagi dan setiap petang. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Namun bagi para syuhada di perang Uhud, seperti paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dan para syuhada lainnya, yakni ruh-ruhnya berada dalam lambung burung-burung hijau, yang dimana burung-burung itu memiliki sarang dari bahan emas dan bersarang di bawah aras, yang dimana saat burung itu berterbangan memakan buah-buahan yang ada di surga, maka ruh-ruh para syuhada yang gugur di perang Uhud itu pun ikut menikmati buah-buahan dari surga yang dimakan oleh burung-burung hijau itu.
dan ruh-ruh para syuhada di perang Uhud pun saling berbicara, yang mana seandainya kaum mukmin yang tadi perang bersama kita tahu akan mendapatkan kenikmatan seperti ini, maka tentulah mereka tidak akan berlari mundur ke belakang dan memilih perang bersama kita sampai mendapatkan syahid. Dan dari percakapan itu, Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Mendengar mewahyukan kepada Rasulullah surah Ali Imran ayat 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Itulah yang menjadikan asbab nuzulnya Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Dan walaupun berbeda tingkatannya, namun ruh-ruh orang yang sudah meninggal dapat saling bertemu dan saling mengunjungi, layaknya seperti sahabat dalam satu iman dan satu akidah, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 69. Dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan berada bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para shodiqin, para syuhada, dan para sholihin, dan itulah sebaik-baik sahabat. Namun karena kondisi umat muslim berbeda-beda, kapasitas keimanannya, maka belum bisa diketahui juga keseluruhan kondisi ruh-ruh orang mukmin di alam barzahnya. Karena ada juga sebuah hadis sahih berikut ini. Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Mungkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Malaikat itu membawa seorang lelaki yang rupawan. Maka ia menjawab, "Sebagaimana ketika di dunia, seorang hamba Allah dan Rasul Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Kedua malaikat itu berkata, "Kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu." Kemudian kuburannya diperluas 70 ke 70 hasta, atau sekitar 30 meter persegi, dan diberi penerangan. Dan dikatakan juga, "Tidurlah." Dia menjawab, "Aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku." Keduanya berkata, "Tidurlah." Sebagaimana tidurnya pengantin baru, tidak ada yang dapat membangunkannya, kecuali orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Dari hadis ini juga, terdapat salah satu kondisi ruh orang mukmin, yang dimana di alam barzahnya itu, hanya tertidur. Dan apakah akan terbangun kalau ada ruh orang mukmin lainnya yang mengunjungi? Tahu hanya tertidur pulas saja sampai dibangkitkan di hari berbangkit di padang mahsyar. Walau alam hanya Allah yang Maha Mengetahuinya. Dan sekaligus hadis ini juga yang menjelaskan dari perkara awal atau dalam video saya sebelumnya, bahwa ruh orang yang meninggal itu tidaklah bisa bertemu dengan orang-orang yang masih hidup, yang dimana dalam hadis ini, di alam kuburnya pada saat roh sang mayit ingin mengunjungi keluarganya, maka malaikat Munkar dan Nakir menyuruhnya untuk tidur. Dan tidurlah ruh orang yang sudah meninggal itu, tidak sampai bisa menemui keluarganya yang masih hidup. Saya cukupkan dulu video saya ini, dan insya Allah saya akan sambungkan lagi pada video berikutnya, tentang pembahasan perihal kematian. Dan apa saja perbedaan pemahaman dari orang-orang Salafi dan orang-orang Aswaja mengenai perihal perkara ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.